Amit takhodu, apakah mengambil mereka min dunihi, dari selain Allah, alihatan, pada berbagai sesembahan. Di alihah itu jamak, ya, berbagai sesembahan. Bentuk mufradnya ilah, ya, seperti dalam kata la ilaha illallah. Jadi ilah, ilaha itu artinya sesembahan. Sesembahan dengan Tuhan itu beda. Bolak-balik tak jelas, no. Jadi sesembahan dan Tuhan itu beda. Kalau Tuhan itu Robbun, ya, Rob atau Robbun, jamaknya arbaban. Kalau sesembahan ilahun, jamaknya alihatun. Tuh. Apakah mereka mengambil berbagai sesembahan dari selain Allah? Dan nyatanya ya, gitu kan? Dan nyatanya iya, mereka mengambil sesembahan dari selain Allah. Walaupun itu keliru. Kul, katakan wahai Muhammad, hatu, mendatangkanlah kalian burhanakum, pada dalil kalian. Jadi dalil-dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa nyembah selain Allah itu benar. Coba, mana? Petunjuknya mana? Dalilnya mana? Ya, logikanya itu mana yang menunjukkan bahwa menyembah selain Allah itu benar? Nabi Muhammad diperintah berkata seperti itu. Hatu burhanakum. Hadza utawi ini Al-Qur'an, iku dzikru man, pituturnya orang, ma'i, yang bersamaku. Yang bersamaku artinya ummati, umatku. Wahwa Al-Qur'an. Jadi hadza itu Quran. Wa dzikruman, dan pituturnya orang, qabli, sebelumku. Jadi pituturnya orang sebelumku artinya minal umam, dari umat-umat terdahulu. Wahwa at-Taurat wal Injil wa ghairuhuma. Taurat, Injil, dan selain Taurat Injil itu min kutubillah, dari kitabnya Allah. Laisa fi wahidin minha annama Allah ilahan mimma qalu. Ya. Jadi tidak ada di dalam satupun dari kitab-kitab tersebut, baik Quran, Taurat, Injil, atau kitab yang lain seperti Zabur misalnya, atau Suhuf misalnya, itu tidak ada penjelasan bahwa bersama Allah itu ada sesembahan yang lain seperti yang mereka yakini, yang mereka katakan. Ini loh, Al-Quran ini adalah pitutur orang yang bersamaku, yaitu umatku. Lah ini juga ada pitutur milik orang-orang sebelumku. Ada Taurat, ada Injil, ada kitab macam-macam. Di Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan macam-macam. Semua kitab ini tidak ada
penjelasan bahwa bersama Allah ada sesembahan yang lain yang seperti mereka katakan, yang seperti mereka yakini. Jadi di kitab-kitab ini tidak ada yang menjelaskan bahwa ada sesembahan selain Allah. Jadi hadza dzikru man ma'iya itu yakni Al-Qur'an ya. Kemudian wa dzikru man qabli yakni Al-Kutub Al-Muqaddimah. Jadi kitab-kitab terdahulu ala khilafima taqulunahu. Itu semua menyelisihi apa yang kalian katakan. Kaliannya orang kafir. Watas umuna dan yang kalian yakini. Cilo, tak bawakan Quran, ini juga ada Taurat, ada Injil, ada kitab macam-macam. Isinya semuanya itu menyelisih apa yang kalian katakan, apa yang kalian yakini. Fakullu kitabin unzila ala kulli nabiyyin ursila. Jadi setiap kitab yang diturunkan atas setiap nabi yang diutus natikun bi annahu la ilaha illallah. Semua mengatakan bahwa tiada sesembahan selain Allah. Itu ditafsir Ibnu Katsir seperti itu. Ya. Jadi fakullu kitabin unzila ala kulli nabiyyin ursila. Setiap kitab yang diturunkan kepada nabi yang diutus natikun bi annahu la ilaha illallah. Semua menjelaskan, mengatakan bahwa tiada sesembahan selain Allah. Beda dengan apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian yakini. Balik aksaruhum utawi kebanyakan mereka iku layak lamuna tidak mengerti atau tidak mengetahui mereka al-haqqa pada kebenaran bahwa Allah itu Maha Esa. Fahum maka utawi mereka iku mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Tapi ya gitu, kebanyakan manusia tidak mengerti kalau Allah itu Maha Esa. Tidak mengerti kalau Allah Maha Esa itu mereka tidak meyakini kalau itu suatu ilmu. Sehingga begitu dikatakan pada mereka, mereka berpaling. Ora bener kuwi, nek Allah Maha Esa itu ora bener. Itu loh. Layak lamun. Yak lamun kan asal kata ilmu. Kebanyakan mereka tidak mengerti kalau Allah Maha Esa. Kalau la ilaha illallah. Artinya mereka tidak meyakini kalau itu suatu ilmu. Berhubung mereka tidak yakin itu adalah ilmu, begitu ada yang ngomong seperti itu, mereka berpaling. Ya, mereka nggak mau angen-angen. Ya, jadi berpaling anin nadori al musilu ilaih, dari apa? Berpikir jernih istilahnya, yang pikiran jernih itu bisa menuntun mereka kepada tauhid, kepada pengesaan pada Allah, atau menuntun mereka ilal iman, pada keimanan. La ilaha illallah tidak mereka anggap sebagai ilmu. Sehingga begitu ada ngomong la ilaha illallah, mereka berpaling, sudah tidak mau mikir lagi. Ya, sudah tidak mau mikir, tidak mau berpikir jernih untuk meyakini la ilaha illallah, untuk beriman itu tidak mau mikir. Ya kuwi, ngono kuwi.
Kita jelaskan lagi ya, dzikruman ma'iyya wa dzikruman qabli al-ayah. Jadi hadza maknanya ini Al-Qur'an, dzikruman ma'i, menceritakan orang besertaku. Itu makna yang pertama ya. Menceritakan orang bersamaku, yaitu umatku. Wa dzikruman qabli, dan menceritakan orang sebelumku. Jadi Al-Quran itu menceritakan tentang umatku dan menceritakan tentang umat sebelumku, bahwa Tuhan mereka hanya satu. Itu pengertian yang pertama. Yang saya jelaskan tadi itu pengertian yang kedua. Ya, pengertian yang kedua, hadza ini Al-Quran dzikruman ma'i. Jadi peringatan orang-orang bersamaku. Wa dzikruman qabli, ai hadza dzikruman qabli. Jadi Taurat, Injil, peringatan orang-orang umat sebelumku. Jadi Quran ini sebagai peringatan bagi umatku, dan Taurat, Injil sebagai peringatan bagi umat sebelumku, ya kan? Dan semua kitab-kitab Allah yang lain. Itu semua tidak ada yang menjelaskan bahwa ada sesembahan selain Allah. Semua menjelaskan bahwa Tuhan itu hanya satu, hanya Allah tok. Nah, itu. Wa ma arsalna, dan tidak mengutus kami Allah, min qablika, dari sebelum kami Muhammad, min rasulin, pada seorang rasul, min rasulin, ya ini biasa, jar majrur fi mahali nasbin li anahu maf'ul bih. Ila, kecuali, jadi minnya min zaidah. Ila, kecuali nuhi, memberi wahyu kami Allah, ilahi, pada rasul tersebut, anahu, bahwasanya, la ilaha, tiada sesembahan yang benar untuk disembah, ila ana, kecuali aku. Ya. Jadi menyembah selain Allah salah. Yes, titik itu. Pak buduni, maka menyembahlah kalian, ni padaku Allah, ya, menyembahlah kalian ni padaku Allah.